Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat? Sehat Ada yang tidak Pak. masuk hari? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Pak. Masuk semua, alhamdulillah, syukur. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan materi baru, yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Oke nak ya, tapi sebelum kita masuki pelajaran ini, terlebih dahulu Bapak minta dengan ketua kelas, mana ketua kelas tadi? Keluar ya? Yasin. Minta kepada Yasin, tolong pimpin doanya dulu. Mudah-mudahan pelajaran yang kita belajar pada hari ini dengan membaca doa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada anak Bapak Yasin, silakan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholiha. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang teman kita baca tadi kita selalu diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang Asmaul Husna. Dan sebelum Bapak sampaikan materi lebih lanjut, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran Asmaul Husna ini. Oke, anak-anak. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama Bapak sangat mengharapkan kepada anak-anak Bapak semua, setelah mempelajari Asmaul Husna ini, anak-anak Bapak dapat menyebutkan Asmaul Husna. Baik itu nantinya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, maupun As-Salam. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, setelah anak Bapak mempelajari tentang Asmaul Husna ini, diharapkan kepada anak-anak Bapak dapat mengartikan Asmaul Husna ini, baik itu tadi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, maupun As-Salam. Dan yang ketiga, setelah anak-anak Bapak mempelajari Asmaul Husna ini, Bapak mengharapkan kepada anak-anak Bapak dapat menteladani dari suri tauladan Asmaul Husna, baik itu nanti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam. Oke, anak Bapak? Siap? Ya, Pak. Masih semangat? Semangat. Masih Pak. Oke. Kita lihat anak-anak Bapak, tolong perhatikan. Sebelum Bapak menjelaskan ini, tentunya kemarin anak-anak Bapak pernah belajar di kelas-kelas sebelumnya tentang Asmaul Husna. Mungkin anak-anak Bapak tidak asing lagi tentang Asmaul Husna. Tapi pada kesempatan hari ini sedikit Bapak sampaikan tentang Asmaul Husna itu sendiri. Oke, tolong perhatikan ya. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama asma dan yang kedua husna. Nah, apa itu asma? Asma itu dapat diartikan nama Allah. Sedangkan husna dapat diartikan baik atau indah. Jadi, arti daripada Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik atau nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah. Ingat anak Bapak? Ingat Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau Bapak tanya, apa itu Asmaul Husna? Nah, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Di sini ada Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Jadi kalau kita nanti Bapak tanya, ada berapa Asmaul Husna, Nak? Jawabnya 99 nama Allah. Nah, untuk kesempatan kali ini dalam semester ini kita hanya membahas
mengkaji 4 Asmaul Husna. Mungkin dahulunya anak-anak Bapak banyak tuh sudah hafal. Tuh seperti Yasin. Yasin banyak ya hafal tuh anak Bapak. Asmaul Husna. Sedikit Pak, Sedikit. sedikit hafalnya. Sedikit hafalnya ya. Iya Pak. Suhaib, anak Bapak Suhaib gimana nih? Ya Pak, hafal Pak. Hafal ya? Alhamdulillah. Nah, sering kita nyanyikan, sering kita mendengar nyanyian Asmaul Husna. Seperti apa contohkan? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minu Al-Aziz Mu'minu Al-Muhaiminu. Nah, itu yang Bapak bacakan tadi itu namanya Asmaul Husna. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ada namanya Al-Malik. Nah, jadi kalau Bapak tanya, apa itu Al-Malik, nak? Nih, ada yang tahu anak-anak Bapak nih? Anak-anak Bapak ada yang tahu dengan Al-Malik? Ada Pak. Nah, apa itu Al-Malik, Pak? Maha merajai, Pak. Oh, Maha merajai, mantap. Al-Malik, nah dengar Bapak jelaskan. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang baik yang mempunyai arti Maha merajai. Jadi kalau Bapak tanya apa itu Al-Malik, jawabnya Maha merajai. Yang menguasai atas semua makhluk. Yang mengatur segala urusan makhluk. Yang Maha kaya dan Maha pemberi rezeki. Serta mengatur kehidupan dan kematian. Siapa itu? Allah. Dari apa? Dari sifat Al-Malik. Mantap. Jadi kalau ditanya, apa itu Al-Malik? Al-Malik itu nama baik Allah yang mempunyai arti Maha merajai. Oke. Dari Al-Malik ini bisa kita ambil suri tauladannya. Apa yang bisa kita ambil suri tauladan? Yaitu selalu bersikap rendah hati. Nah, anak Bapak. Rendah hati ini termasuk salah satu perilaku terpuji. Boleh kita sombong? Yuk. Boleh enggak? Tidak. Pak, yang sombong itu hanya Allah. Iya, betul sekali anak Bapak pintar hari ini. Sip, Bapak kasih jempol. Yang sombong itu hanyalah hanya Allah. Kita adalah makhluk, tidak boleh sombong. Nah, ingat. Jadi perlu kita ambil dari suri tauladan dari Asmaul Husna ini, yaitu selalu rendah hati, tidak sombong, dan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Jadi kekuasaan kita, jabatan kita itu berasal dari Allah. Oke, anak. Yang kedua ada namanya Al-Aziz. Al-Aziz juga adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah yang mencerminkan kemuliaan dan kebesarannya. Allah yang mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal dari kemuliaan. Dan dia bisa memberi kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi Al-Aziz itu dapat diartikan kemuliaan. Jadi kalau nanti Bapak tanya, Bapak kasih soal kepada anak-anak Bapak, tolong tuliskan apa arti Al-Aziz. Nah, tolong tuliskan apa arti Al-Malik. Nah, ini perlu anak-anak Bapak pahami, perlu anak-anak Bapak cermati apa yang Bapak sampaikan. Dari Al-Aziz ini juga dapat kita ambil suri tauladan. Apa suri tauladan dari Al-Aziz ini? Adalah membentuk diri menjadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi ketidakadilan, kejahatan, dan kemunafikan. Nah, ini suri tauladan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang munafik. Ya, tidak boleh menjadi orang-orang yang jahat.
Kenapa? Kita tidak mencontoh daripada Al-Aziz itu sendiri. Oke, Bapak? Bisa kita lanjut? Bisa? Lanjut. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada namanya Al-Quddus. Al-Quddus adalah salah satu nama Asmaul Husna yang mempunyai arti Allah Maha Suci. Kudus artinya suci. Jadi nanti kalau Bapak tanya apa arti Al-Quddus? Allah Maha Suci. Dan Allah adalah satu-satunya sesembahan bagi setiap makhluk. Nah, jangan disamakan Allah dengan yang lain. Jangan menyembah selain Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Itu makna daripada Al-Quddus. Apa suri tauladan yang bisa kita ambil dari Al-Quddus? Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat khianat dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak nanti tanya, tuh, si anak Bapak si Yasin, tolong tuliskan tauladan apa yang bisa kita ambil dari Al-Quddus, maka tulislah atau jawablah di antaranya adalah berbuat baik kepada orang lain, menjauhi dari sifat khianat dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bapak mau tanya, siapa yang wajib kita sembah ini? Allah. Kenapa Allah kita wajib kita sembah? Karena Allah adalah Tuhan dan pencipta alam semesta. Mantap, luar biasa. Ini mantap. Yang lain tidur kayaknya nih, Bapak lihat nih. Ya. Si anak Bapak Yasin ini mantap nih, aktif orangnya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Assalam. Assalam yang berarti Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Jadi kalau Bapak tanya nanti apa itu assalam, nak? Assalam itu jawabnya adalah Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam assalam ini adalah dia selamat dari segala yang aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Jadi Allah itu sempurna, tidak sama dengan kita. Kita mempunyai kekurangan. Manusia dan makhluk lain itu mempunyai kekurangan, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sempurna, nak. Nah, dan Allah lah yang memberi keselamatan kepada makhluknya. Untuk itu kita harus banyak memohon doa supaya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Sejahtera, Maha Penyelamat, maka kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya dalam kehidupan kita semua ini selalu diberi keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita berdoa, nak? Yang sebaiknya berdoalah sesudah melaksanakan sholat. Apa tauladan yang bisa kita ambil dari as-salam ini? Tauladan yang kita bisa ambil dari as-salam ini adalah menjalin silaturahmi dengan sesama muslim, saling mencintai satu sama lain, membantu orang yang sedang membutuhkan dan menyebarkan salam. Nah, ini yang paling penting, nak. Jangan ada di antara kita, nak, memutuskan silaturahmi. Karena memutuskan silaturahmi itu ada termasuk perbuatan yang tidak baik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauladan yang bisa kita ambil dari as-salam ini adalah saling menjalin silaturahmi dengan sesama muslim dan saling mencintai satu sama lain, membantu orang lain sedang membutuhkan dan menyebarkan salam. Kira-kira sampai di sini anak Bapak sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi nanti Bapak kasih PR ini di rumah, nak. Ini bukan tugas sekolah, nanti Bapak kasih PR, kerjakan baik-baik PR yang Bapak berikan ini. Boleh kerjasama dengan teman. Supaya apa Bapak suruh kerjasama? Supaya anak-anak Bapak belajar. Supaya anak Bapak belajar di rumah. Boleh dibantu oleh orang tuanya, tapi jangan orang tua yang mengisi, nak, ya.
Nah, jangan Iya, orang Pak. kan. Nah, boleh dibantu atau dengan teman-teman yang terdekat boleh, tidak apa-apa. Ini PR-nya nanti di rumah ya. Ini PR-nya di rumah nanti Bapak kasih sebelumnya nanti Bapak kasih ini PR untuk Nona Bapak. Sebelumnya Pak jelaskan dulu apa tugasnya Pak, PR-nya. Nah, yang pertama, tuliskan Asmaul Husna di bawah ini dengan benar. Arti Asmaul Husna dengan benar. Al-Malik apa artinya? Al-Aziz apa artinya? As-Salam apa artinya? Dan sebagainya. Yang kedua, tuliskan tauladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna. Apa tauladan dari Al-Malik tadi yang Bapak jelaskan tadi? Apa tauladan dari Al-Aziz tadi? Apa tauladan dari Al-Qudus tadi? Dan apa tauladan dari As-Salam tadi? Nah, ini saya Bapak tanya dulu nih. Jangan-jangan ada yang belum mengerti nih. Ini dengan si Suaib nih. Kenapa Pak Suaib masih ada nih? Masih tidur? Izin keluar Pak, pipi. Biasanya sering tidur sekolah nih. Bapak tanya, apa yang termasuk suri tauladan dari As-Salam tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ayo anak-anak Bapak. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Nah, silakan Pak. Termasuk As-Salam adalah silaturahim, Pak. Oh Silaturahim. ya, mantap, luar biasa. Oke, ini tugas jangan tidak dikumpulkan nanti ya. Ini Siapa? tugas. Sebelum Bapak menutup pelajaran, ada pertanyaan lagi tentang tugas kita? Sudah paham dengan tugas? Nanti portofolio atau rangkuman, Pak? Nanti dikumpulkannya. Dikumpulkan secara rangkuman aja. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu Bapak akan sampaikan untuk pertemuan yang minggu akan datang, kita akan membahas, mengkaji tentang tugas yang telah Bapak sampaikan. Jadi anak-anak Bapak harapkan jangan sampai tugas ini tidak dikerjakan. Oke? Bapak rasa Iya, Pak. cukup sampai di sini Bapak menyampaikan materi. Mohon maaf jikalau Bapak ada kesalahan dan kesilapan atas apa yang Bapak sampaikan. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Kemudian Bapak akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.